Di video kali ini kita akan bahas soal uji kompetensi dari buku paket halaman 112. Oke, kita akan coba kerjakan soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3. Perilaku ujung grafik fungsi polinomial yang berderajat ganjil dan memiliki koefisien utama negatif adalah mengarah ke kiri bawah dan ke kanan atas ya. Jadi nanti kalau digambar mengarah ke kiri bawah dan ke kanan atas itu kira-kira begini. Nah, jadi ujung kanan itu mengarah ke atas, ujung kiri itu mengarah ke bawah. Nah, kita akan cek apakah benar seperti ini atau bukan ya. Nah, kita tahu perilaku ujung grafik fungsi polinomial itu kan ditentukan oleh suku utamanya. Jadi suku utama dari sebuah fungsi polinomial itu simbolnya adalah an dikali x pangkat n. Jadi ya, yang mana n itu menunjukkan derajat bagi sebuah fungsi polinomial sebab n di sini adalah pangkat tertingginya ya. Lalu untuk an itu adalah koefisien utamanya. Nah, di soal diketahui jika derajatnya itu berupa bilangan ganjil. Berarti n ini merupakan bilangan ganjil, kemudian koefisien utamanya berarti an ya, itu merupakan bilangan negatif. Nah, an kurang dari 0. Dari video materi yang sudah kita bahas ya, kita tahu bahwa untuk perilaku ujung grafik fungsi polinomial ketika n-nya itu ganjil, kemudian an-nya itu kurang dari 0 ya, kalau kita gambar kurvanya nanti kira-kira begini. Nah, jadi ujung kanan ya, itu mengarah ke bawah, sementara ujung kiri itu mengarah ke atas. Jadi kalau n-nya ganjil ya, prinsipnya ujung kiri dan ujung kanan itu saling berlawanan. Gitu ya. Tetapi karena an-nya itu kurang dari 0, maka dapat dipastikan ya ujung kanan itu pasti mengarah ke bawah, sementara ujung kiri itu mengarah ke atas ya. Ini sudah kita bahas di video materi. Nah, berarti ini kebalik. Ya kan? Karena mestinya ujung kanan itu ke bawah, kemudian ujung kiri itu ke atas. Maka nomor 1 ini merupakan pernyataan yang salah gitu. Ya. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 2. Pembagian dua polinomial dilakukan dengan menggunakan metode Horner sebagai berikut. Ya, hasil pembagian tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi x pangkat 3 min 3x min 8 ini adalah px ya, polinomial yang dibagi. X min 3 itu adalah polinomial pembagi atau qx. Lalu x kuadrat plus 3x plus 6 ini adalah polinomial hasil bagi, simbolnya hx, sementara 10 ini adalah sisanya. Nah, sekarang kita cek ya. Kalau kita berbicara tentang pembagian dua polinomial dengan cara Horner, ya, berarti yang dituliskan itu adalah koefisien dan konstanta dari polinomial yang dibagi, itu ditulis di sini. Nah, jadi min 8 itu adalah konstantanya. Atau di sini min 8 dikali x pangkat 0 ya. Kemudian min 3 ini nanti dikali dengan x pangkat 1, 0 dikali dengan x pangkat 2, 1 ini dikali dengan x pangkat 3. Berarti polinomial yang dibagi itu berderajat 3. Nah, tinggal kita pindah di sini ya. Polinomial yang dibagi berarti px itu sama dengan 1x pangkat 3, berarti x pangkat 3 ditambah 0x kuadrat dikurang 3x pangkat 1 dikurang 8 ya kan, karena x pangkat 0 itu ya 1 kali min 8 ya sama dengan min 8. Lah 0x kuadrat ini bisa kita abaikan, kita coret aja ya, sehingga px itu sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 8 ya. Ini sama persis nih, x pangkat 3 min 3x min 8, berarti px nya sudah benar. Lalu qx ya, qx itu adalah polinomial pembagi. Nah, yang ditulis di sini itu adalah pembuat 0 dari polinomial pembagi, yang mana kita tahu pembuat 0 dari x min 3 itu adalah x sama dengan 3. Nah, berarti ini sudah benar ya. Jadi qx itu sama dengan x min 3. Kita geser ke hx ya. Jadi hx itu adalah polinomial hasil bagi ya, itu muncul di sini koefisien dan konstantanya. Jadi 6 yang paling kanan ya, Dek ya. Itu miliknya x pangkat 0. Nah, kemudian ini x pangkat 1, lalu ini x pangkat 2. Jadi harus urut seperti ini. Sehingga bisa kita tuliskan hx itu sama dengan x kuadrat ditambah 3x pangkat 1 ditambah 6. Nah, ini juga sudah benar ya.
Hx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 6. Ini sama. Kemudian sisanya di sini 10. Oke, berarti nomor 2 ini merupakan pernyataan yang benar. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 3. Persamaan 4a kuadrat min 1 sama dengan 2a plus 1 kali 2a min 1 merupakan identitas polinomial. Oke, kita akan coba jabarkan di sini. Ya, jadi untuk ngecek apakah ini merupakan identitas polinomial atau bukan, ya Dek ya, 4a kuadrat min 1 ini bisa kita jabarkan. Jadi 4 kuadrat, kok 4 kuadrat, 4a kuadrat min 1 itu kan bisa kita tulis ulang menjadi 2a, ya kan? Ini dikuadratkan. Jadi 2a kuadrat itu ya sama dengan 4a kuadrat. Lalu dikurang 1 kuadrat. Nah, ingat, kalau kita ketemu bentuk aljabar yaitu x kuadrat min y kuadrat. Itu kan sama dengan x plus y dikali dengan x min y. Nah, istilahnya ini juga merupakan identitas polinomial, ya Dek ya. Berarti kalau kita punya bentuk 2a kuadrat min 1 kuadrat, maka ini bisa kita tulis ulang menjadi 2a plus 1, ya kan? Jadi x plus y, yang menjadi x-nya di sini 2a, lalu yang menjadi y-nya itu 1. Jelas ya? Berarti 2a plus 1 dikali dengan 2a min 1. Nah, berarti ini kan sama. Ya kan, 2a plus 1 kali 2a min 1. Sehingga terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, karena ruas kiri terbukti sama dengan ruas kanan, ya Dek ya, maka kita bisa katakan bahwa persamaan ini merupakan identitas polinomial. Jadi ini merupakan pernyataan yang benar ya. Nah, cara membuktikannya seperti ini. Gitu. Baik, semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, silakan nanti boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih.